selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi ketong dalam ibadah DSJ, ibadah online DSJ. Untuk itu sama-sama kita akan angkat satu pujian sukacita yang mengatakan, Ku kan terbang. Kita angkat pujian ini sama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Oh, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Baik teman-teman semua, tibalah saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita siapkan seluruh konsentrasi kita untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hambanya yang bertugas, kita sama-sama angkat satu pujian yang mengatakan, Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat
kita pada malam hari ini terpilih dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 48 di bawah perikop Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Shalom. Renungan pada malam hari ini diberikan tema, mengasihi musuh mungkinkah? Sebuah pepatah mengatakan bahwa lebih sulit mencari 1000 teman daripada satu musuh. 1000 teman kurang, satu musuh kebanyakan. Dari pepatah di atas dapat kita simpulkan bahwa mencari musuh lebih gampang daripada mencari teman. Lantas, apakah hidup kita akan tentram dan bahagia jika kita memiliki musuh? Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Injil Matius 5 ayat 43 sampai 48 kembali mengingatkan kita tentang apa yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan terhadap musuh kita, baik itu orang yang kita musuhi maupun orang yang memusuhi kita. Di dalam ayat ke-44, Tuhan kembali menegaskan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kita mendengar perintah Tuhan yang ini, pasti muncul berbagai pertanyaan dalam benak kita. Bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi musuh? Bukannya sulit? Gengsi. Tuhan masa beta mau kasihi dia nih? Pasti beberapa kalimat di atas akan disampaikan jika kita diminta untuk mengasihi, bahkan mendoakan musuh kita. Akan tetapi, Yesus menegaskan bahwa mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita. Dengan demikian, identitas kita sebagai anak-anak Allah pun menjadi nyata. Identitas apa yang dimaksud, teman-teman? Identitas yang dimaksud ialah kasih dan pengampunan. Itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak saja memberikan perintah bagi kita anak-anaknya, melainkan Yesus juga memberi teladan bagi setiap kita. Seperti Allah baik terhadap orang baik ataupun orang jahat, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar, kita pun harus berbuat demikian. Kita harus menunjukkan kasih kepada sesama kita. Kita harus berbuat baik tanpa pilih kasih, baik kepada orang yang baik kepada kita ataupun orang yang jahat terhadap kita. Yang seharusnya kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin pertanyaannya, sulit? Pasti sulit. Mari kita melihat kisah Yusuf sebagai salah satu teladan agar kita dapat mengampuni orang yang memusuhi bahkan berlaku jahat kepada kita. Yusuf kalau mau dibilang teman-teman, Yusuf adalah contoh yang sangat konkret. Yusuf sangat dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf dibuang dan dianggap bahwa dia sudah mati. Namun ketika hidup Yusuf berganti menjadi jauh lebih baik dan saudara-saudaranya datang kepada Yusuf untuk memohon bantuan, Yusuf tidak mengusir saudara-saudaranya. Atau bahkan Yusuf berbuat hal yang sama untuk membalas dendam. Yusuf berbeda.
Yusuf justru mendekat dan mencium saudara-saudaranya. Hati yang dilukai telah berganti dengan hati yang penuh sukacita dan pengampunan. Teman-teman, Yusuf bisa, kenapa kita tidak bisa? Sebagai anak-anak Allah pun, pasti kita dimampukan untuk melakukan hal yang sama seperti yang Yusuf lakukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita tidak mengampuni orang lain, maka kesalahan kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa di sorga. Dan apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Sebab hanya dengan itu kasih Tuhan dan identitas kita sebagai anak-anak Allah pun menjadi nyata. Dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, kita harus meminta juga pertolongan dari Tuhan serta Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi musuh kita. Namun ketika kita sudah mengampuni, itu saja tidak cukup, teman-teman. Ketika kita hanya mengasihi musuh saja, artinya kita harus melupakan segala kesalahannya secara total. Lepaskanlah berkat bagi orang yang memusuhi kita. Jangan mengutukinya, sebab itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak Allah. Ketika kita terus mengingat setiap kesalahan musuh-musuh kita, maka kita akan sulit untuk mengampuni. Dalam hal mengampuni, kita tidak boleh mempertahankan ego. Seringkali manusia berpikir bahwa beta son mungkin kasih maaf dia, kok dia yang salah Ju, buat apa beta kasih maaf, son ada guna, gengsi lah, masa beta mau kasih maaf dia. Teman-teman, ini yang membuat manusia kadang jatuh dalam dosa dan sulit untuk mengampuni. Seringkali kita tidak ingin jika harga diri kita menjadi rendah. Namun sebaliknya, teman-teman, sebagai anak-anak Allah, marilah kita belajar untuk merendahkan hati dan selalu siap untuk mengampuni orang lain. Teman-teman, pertanyaannya, adakah hati yang masih terbeban karena luka dan permusuhan? Jika ada, marilah kita meminta kasih dari Allah sendiri agar memenuhi hati kita, agar mampu mengasihi, bahkan mendoakan orang yang membenci, bahkan memusuhi kita. Karena hanya dengan demikian kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kembali ke tema kita, yaitu mengasihi musuh. Mungkinkah? Mungkin, teman-teman, jika kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah. Seburuk apapun perlakuan yang kita terima, tetaplah belajar untuk mengasihi mereka, supaya kasih Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita, dan hidup kita boleh menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami datang dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan Bapa, kami boleh dapat pelihara, dan kami boleh dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah identitas kami sebagai anak-anak Allah pun menjadi nyata di tengah-tengah dunia. Bapa di sorga, saat ini kami datang dengan berbagai pergumulan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang masih boleh Engkau anugerahkan bagi kami Bapa. Saat ini kami datang mendukung akan pelayanan pemuda-pemudi dari teman-teman DSJ. Mari Bapa Engkau memberkati setiap program-program yang mereka rencanakan. Berkati dari ketua, sekretaris, bendahara dan teman-teman badan pengurus yang lain Bapa. Biarlah Engkau memberikan kesehatan bagi mereka dalam melayani Bapa. Jauhkan ego dan juga segala permusuhan dan benci dendam dari mereka Bapa. Sehingga pelayanan yang dilakukan anak-anak-Mu Bapa boleh murni sebagai sebuah bentuk pelayanan dan bentuk untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemuda Gemit GKK Bapa. Mari Engkau memberkati kami semua Bapa. Biarlah setiap program-program yang telah ditetapkan Bapa dapat dijalankan di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Kami berada di situasi yang sangat mencengkam Bapa, tidak menentu dengan berbagai situasi yang kami alami. Biarlah Engkau memberikan kepada kami roh hikmat Bapa, sehingga kami dapat menjalankan setiap program demi program dengan hikmat yang Engkau berikan bagi kami. Bapa, saat ini Bapa kami bersatu hati. Kami mendoakan bangsa dan negeri kami tercinta, negeri kami Indonesia Bapa. Saat ini kami berada di keadaan yang tidak menentu, yang membuat semua orang terbeban Bapa, baik secara moral dan juga secara ekonomi. Kami mengalami berbagai kesulitan Bapa. Kami bingung hendak mencari pertolongan kepada mana Bapa, karena semua orang berada dalam masa yang sulit dan susah. Biarlah Bapa, mari Engkau memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami Bapa, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini Bapa, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga kami Bapa, yang boleh terpapar virus corona. Mari Bapa, Engkau memberkati mereka Bapa, berikan ketabahan dan hati yang kuat bagi mereka Bapa, dan biarlah oleh kasih-Mu Bapa, mereka boleh dapat disembuhkan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kota kami Bapa, kota Kupang, mari Bapa Engkau memberkati dari pemerintahan sampai ke anggota-anggota, aparat-aparat dan juga kepada tenaga-tenaga medis Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat dalam memerintah kami Bapa. Segala upaya-upaya yang diberlakukan untuk
memutus mata rantai penyebaran virus corona pun mari Bapa Engkau memberkati. Biarlah setiap upaya yang dilakukan Bapa pada akhirnya dapat berhasil dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami dalam segala pergumulan mereka masing-masing Bapa. Yang masih dalam bangku pendidikan Bapa Engkau memberkati. Yang dalam pekerjaan Bapa Engkau memberkati. Yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, mari Bapa Engkau yang campur tangan dan Engkau yang menyiapkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Ini saja doa dan pergumulan kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami juga tak lupa berdoa untuk musuh-musuh kami, orang-orang yang membenci kami Bapa. Mari Engkau memberkati mereka. Karena sesungguhnya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup itu, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saat ini bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.